Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah pengantar pengembangan aplikasi permainan. Oke, pertemuan kali ini kita akan masuk pada unit 3.3, yaitu Don't Just Stand There. Jadi, artinya adalah kita akan menerapkan animasi ya pada karakter player kita. Oke, langsung aja. Jadi, kalau saya play kemarin, jadi eh, kita bisa lihat di sini, semuanya sudah bergerak, tapi untuk karakter playernya masih cuma berdiri diam di tempat doang tanpa ada animasi berlari, lompatnya pun juga masih statik, dan juga nggak ada animasi matinya. Jadi pada materi ini kita akan menerapkan hal-hal tersebut ya. Bisa dilihat di modulnya bahwa itu ada nanti animasi berlari, kemudian animasi melompat, dan juga animasi mati pada saat menabrak obstacle. Oke. Nah, langsung aja, yang harus kita perhatikan adalah adanya komponen animator pada karakter player. Ya, kalau saya klik ini, player, di situ ada komponen animator, dan kemudian di situ ada controller dan avatar. Ya, jadi intinya komponen animator ini adalah yang menghandle animasi dari suatu game object. Ya, dan controller adalah bisa dibilang suatu state machine, ya, yang menghandle perpindahan dari satu state ke state yang lain. Mungkin kalau teman-teman sudah belajar AI bakal lebih paham, tapi nggak masalah. Intinya adalah nanti akan ada transisi antara satu animasi ke animasi yang lain yang dihandle oleh suatu yang disebut dengan kondisi. Ya, oke. Jadi langsung aja dibuka pada bagian sini animator controller. Di situ ada simple karakter, diklik, dan di situ bisa kita lihat akan terbuka langsung ada simple karakter. Ya, di dalam folder source file kita double klik simple karakter ini. Nah, secara otomatis akan terbuka tab animator. Oke, nah untuk menavigasikan diri kalian di tab animator ini bisa scroll in scroll out untuk zoom in zoom out, dan juga tahan middle mouse untuk bergerak ya. Nah, ini namanya adalah state machine ya. Jadi kalau mau dibilang yang berwarna oranye adalah state defaultnya. Jadi pada saat kita play suatu animasi dia akan langsung masuk ke dalam state default. Oke, dan kemudian di sini ada beberapa state lain, yaitu ada idle state, walk state, run static, walk state, ada run state. Ya, yang kemudian di situ ada grenade throw juga. Jadi di sini animasinya sebenarnya bukan hanya untuk game ini, jadi ini bisa lebih rumit lagi, tapi nggak semua kita pakai ya. Nah, kemudian kalau dilihat di bagian sini ada berbagai macam layer. Ada head layer, ada idles layer, kemudian juga ada jumping layer, ya, ada duck, crouch, dan juga body. Ya, ini semua adalah state-state yang bisa kita pergunakan ya. Tapi di dalam game ini mungkin kita cuma butuh untuk movement, jumping, dan death. Untuk idle pun kayaknya nggak perlu. Ya, oke, langsung aja. Nah, di bagian sini kita bisa pilih salah satu state ya. Misalnya saya pilih idle state. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa transisi ya. Kita lihat di dalam animator ini pun kelihatan ada walk, run static, walk, dan run. Ya, walk static, run static, ada walk, dan run. Ya, dan setiap transisi itu ada istilahnya bisa dibilang sih ada listnya, ada daftar perpindahannya ya. Jadi kalau kita klik di sini misalnya dari idle ke walk static, di situ ada kondisi yang harus terpenuhi. Ya. Jadi misalnya dari idle ke walk static harus ada dua kondisi yang terpenuhi, yaitu static underscore b, ya, variable static b menjadi true, dan juga speed f-nya lebih besar daripada 0,25. Dan juga untuk idle ke run static, speed f-nya harus lebih besar daripada 0,5 dan static b-nya jadi true. Ya, jadi di ini ada list transisi dan juga kondisi yang harus terpenuhi untuk perpindahan dari satu state ke state yang lain. Ya. Oke, sama halnya juga untuk transisi yang lainnya. Jadi transisi ini pun bisa kita cek per transisi ya. Kalau kita klik di bagian sini di garis panahnya, kelihatan ada perpindahan dari idle ke walk static. Ya. Kemudian di sini ada perpindahan atau transisi animasinya. Kita bisa klik play di sini. Ya, dari idle kemudian ke walk. Dari idle ke walk. Nggak terlalu kelihatan. Nah, seperti itu. Oke, selama dia di walk static, dia akan secara terus-menerus berjalan seperti itu ya. Ini kebetulan karena memang dibatasi, jadi nggak terlalu banyak yang kelihatan. Ingat, kondisinya harus terpenuhi untuk perpindahan ini. Sama halnya juga dari walk static ke idle, sebaliknya.
yaitu pada saat kondisinya speed f-nya lebih kecil dari 0,25. Oke, kalau saya klik play, dari walk jadi idle. Oke, sama halnya juga dari walk static ke run static, kayak gitu ya. Ini walk, tiba-tiba jadi run. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, apa sih speed F, apa sih static B tadi? Nah, itu adalah parameter-parameter yang dibuat khusus untuk animator ini. Nah, parameter-parameter yang dibuat ini ada di bagian parameters. Ya, ada speed F, animation int, ada jump trig, ada death B, crouch B. Ini semua adalah variabel-variabel yang kita buat via animator. Memang di sini tinggal klik plus ya untuk membuat parameternya. Ya, mau float, integer, boolean, atau trigger. Tapi perbedaannya adalah variabel yang kita buat di sini dapat diakses oleh scripting. Jadi pada saat kita buka di Visual Studio nanti kita bisa akses setiap variabel ini sebagai triggernya atau sebagai perpindahan transisinya tadi. Jadi ini kita bisa tentukan untuk variabel boolean misalnya grounded langsung true, misalnya crouch B false. Ya, jump trigger dia radio button. Kalau kalian paham istilah trigger, dia cuma cukup apa ya? Kalau boolean kan dia punya dua nilai ya, true atau false. Sedangkan kalau trigger itu cuma boleh diaktifkan sekali dan dia akan kembali lagi ke semulanya. Misalnya, jadi kalau kalian lompat kan lompat cuma sekali ya, terus balik lagi ke animasi jalan. Nah, jadi jump trigger itu fungsinya untuk itu. Jadi cukup untuk di-trigger sekali aja, nggak perlu berkali-kali. Nah, kemudian ada untuk integer maupun float, itu variabel ya, jadi nilainya ya integer atau float. Sama halnya untuk variabel-variabel di bawah ini. Jadi, tapi kita nggak bakal ngakses semua ya. Oke. Nah, silakan kalian eksplorasi lebih jauh lagi mengenai hal ini. Namun kembali lagi yang kita fokuskan adalah untuk membuat si karakter kita berlari. Nah, di sini karena dia kan tipenya adalah larinya itu statik ya. Kita ingin dia larinya terus menerus gitu loh. Dan ingat untuk bertransisi dari idle ke run ya. Di situ butuh speed F-nya itu lebih dari 0,5. Kita coba aja kasih 1 dulu di speed F ini. Ya, misalnya seperti itu. Nah, sekarang coba saya klik play. Oke, kelihatan di situ dia mencoba berlari ya. Tapi karena ada transisi dulu dari walk baru ke run ya. Nah, dan di situ juga ada keanehan ya. Istilahnya dia tetap berlari walaupun sambil lompat ya. Nah, yang paling pertama kita handle adalah kita nggak perlu dia diem baru mulai jalan baru mulai lari ya. Kita ingin dia langsung dari awal sudah lari. Nah, oleh karena itu kita bisa ngebuat si run static ini sebagai defaultnya ya. Berbeda dengan run ini, kalau kita mau lihat ya, dia butuh si static B-nya yang jadi false. Ya, tapi di sini kita butuh run static, jadi kita static B-nya biarin true. Jadi dia animasi cuma di sekitar sini, bahkan cuma antara idle dan run static. Jadi kita langsung aja si run static saya pilih, kemudian klik kanan. Di sini saya akan set as layer default state. Ya, jadi kalau saya klik play sekarang, dia langsung berlari dari awal. Ya, oke. Nah, tapi bisa dilihat di sini dia baru apa ya, kalau dibilang larinya kok sambil lompat juga masih lari. Nah, itu yang akan kita buat transisi adanya animasi lompatan. Oke. Nah, seperti yang kita lihat di materi ini, kita sudah pelajari tentang animator controller, kemudian state dan condition. Kemudian kita juga sudah bahas tentang layer, dan kemudian kita juga sudah buka tentang transisi-transisi tadi. Oke, variabelnya juga sudah kita sesuaikan tadi. Kita kasih nilai 1. Nah, tapi sebenarnya walaupun saya kasih nilai 1, kalau bisa dilihat sih sebenarnya ini kayaknya udah cukup lah ya. Sama cepat antara kecepatan lari dengan backgroundnya bergerak. Nah, kita lihat di situ rada aneh ya. Nah, sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah setiap state ini mengakses suatu hal yang namanya animation clip ya. Jadi bisa kalau saya akses ini tadi run static, di situ ada motion ya, speednya 1 dan ada motion run static. Nah, motion ini adalah animation clip yang disimpan oleh masing-masing state. Nah, gitu misalnya di sini saya double klik si run staticnya. Kebetulan di sini ada oke, saya nggak perlu buka ini run static. Saya klik aja yang run static yang ada di walk static. Di sini
run static, saya klik ini, maka dia akan aktif di bagian aset FBX. Itu saya klik, maka di sini saya bisa lihat previewnya. Kalau saya klik play, ini adalah run animation yang kita gunakan tadi. Ya, ini placeholder ya. Jadi kita bisa menggunakan animasi ini selama memiliki struktur bone yang sama antara satu karakter dengan objek yang lain gitu loh. Ya. Intinya misalnya di sini run yang ini juga ada ya. Kalau saya klik play. Nah, oke, perbedaannya run static sama run yang biasa. Run static itu larinya diem di tempat. Yang ini run ini benar-benar maju ke depan ya. Hati-hati di situ. Sama halnya juga walk static ini misalnya. Dia jalan di tempat. Root animation istilahnya. Dia cuma jalan tapi dia di tempat. Tapi seakan-akan yang lainnya yang bergerak. Saya kayak gini juga walk. Saya akses di sini. Klik play. Nah, dia jalan. Ini ada salute, hormat. Nah, ini ada animation clip yang bisa kalian gunakan di dalam game kalian. Ya, tapi intinya di sini kita akan menggunakan animator controller yang sudah disediakan ya. Run static, walk, dan run. Tapi kita hanya mengakses run staticnya aja. Oke, karena kita rubah dia jadi default, maka entry point yang warna hijau ya. Warna hijau ini adalah entry-nya. Pada saat kita klik play, dia akan secara otomatis langsung masuk ke run static. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat animasi lompat ya. Jadi kita perlu mengakses script player controller ya. Ingat di player ada script dengan nama player controller. Kita buka ini. Oke, kita akan mengakses komponen animator yang ada pada player. Oleh karena itu kita akan buat dulu variabel dengan tipe data animator. Ya, kita buat langsung aja di sini private animator ya player anim itu kita akses komponennya via method start yaitu player anim equal to get component animator. Kita akan mengakses komponen animatornya. Nah, kemudian setelah kita buat ini, kita akan mengakses menambahkan trigger ya. Ingat bahwa untuk mengaktifkan untuk mengaktifkan lompat, di sini kita lihat ya. Pada saat run ya, ingin lompat, running jump, di situ ada trigger. Harus jump trigger yang aktif, maka dia akan pindah ke lompat. Kayak gitu. Ya. Oke. Oleh karena itu, langsung aja di sini kita tambahkan di bagian space untuk lompat, keycode space ini, yaitu player anim dot sebentar di parameter di situ ada jump trig ya. Ini kita akan aktifkan. Yaitu langsung aja player anim set trigger ya, karena kita akan mengaktifkan trigger untuk aksesnya yaitu player anim dot set ya. Karena ini tipe datanya adalah boolean trigger dan kita akan mengaktifkan trigger, maka kita akan set trigger dengan nama tadi jump trig ya. Di parameter ada jump trig, ingat J-nya besar ya, jadi ini case sensitif, jangan sampai salah ketik. Dan ini juga pakai kurung tutup kurung seperti itu ya. Jadi kita ingin setiap kali space maka akan ke trigger jump trig ya. Ada variabel jump trig yang ke trigger, maka dia akan secara otomatis mengakses hal ini, yaitu pada saat jump trig aktif maka dia akan pindah ke running jump. Jadi kita coba klik play. Oke, kemudian pencet spasi, dia akan animasi lompat seperti itu. Oke, nah di sini belum benar-benar rapi ya. Sebenarnya pada saat kita mengakses ini, lompatannya masih rada aneh. Kita bisa merubah kecepatan lompatannya, jangan terlalu jauh juga ya. Ingat di bagian sini kalian lihat ada speed ya. Pada saat kita berpindah dari running ke jump, di situ ada speed animasinya ya. Oke, di sini yang dimana bisa kita rubah kecepatannya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini kayak animasinya cepet banget ya pada saat saya pencet spasi. Cepet banget animasinya
lewat gitu. Nah, oleh karena itu di bagian sini, di Unity-nya, di bagian running jam kita rubah jadi coba 0,7 kita sesuaikan ya. Perubahannya kira-kira signifikan nggak? 4. Oke, di situ animasinya lebih santai sekarang ya, nggak secepat tadi. Oke, nah itu trigger ya. Jadi sekali aja terus kembali lagi ke animasi yang sebelumnya. Itu adalah fungsi dari variable trigger ya. Oke, nah sebenarnya kalau kalian mau perbaiki lompatannya biar lebih lebih natural, sebenarnya bisa aja kita akses kembali ke bagian rigid body. Di situ kita bisa rubah masanya lagi, gravitasinya lagi, kemudian berbagai macam hal yang berhubungan dengan lompat gitu ya, atau jatuh gitu. Istilahnya biar masa objeknya itu dipengaruhi oleh gravitasi lebih baik lagi, biar lebih smooth lah. Oke, kemudian sekarang kita akan buat animasi fallingnya, atau dia animasi mati ya. Jadi di player controller lagi, ingat bahwa ada collision yang ngecek pada saat kita nabrak objek, kita akan ada informasi debug.log game over. Ya, di sini kita akan nambahkan suatu variabel yang dibutuhkan untuk pindah ke animasi mati tadi. Jadi kita lihat dulu di bagian animator ada ini kan, ada layers death. Di situ untuk masuk ke animasi death ya, kita harus kondisi yang terpenuhi adalah ini. Sebentar. Falling dulu ya. Untuk masuk ke falling, kita harus grounded-nya false. Kemudian pada saat kita masuk ke animasi death, harus ada kondisi yang dipenuhi. Ya, di sini masih kosong. Oke, kita harus ngeset boolean death b-nya true dan death type integer-nya adalah 1. Bisa dilihat sebentar dulu. Oke, ini dia. Ya. Di transisian dari alive ke death, kita klik di sini, ya. Di situ death b-nya harus true dan death type integer harus equal 1. Ini tipe matinya seperti ini, ketabrak dan jatuh. Kalau yang kedua, di sini saya klik play. Ini matinya ke arah depan. Ya, jadi karena ditabrak dari depan nggak mungkin jatuh ke depan kan. Jadi kita akan pakai yang death 01. Oke, ingat di sini transisi yang dibutuhkan adalah kondisi death b true dan death type integer adalah equals 1. Jadi langsung aja player anim.set bool ya. Booleannya apa ya, ingat ID-nya kita cek di bagian bisa ID bisa string ya. Ingat nama booleannya adalah death b, d-nya besar, death b, kemudian ingat bool value-nya menjadi true. Oke, seperti yang dibutuhkan di sini. Ya, death b jadi true dan death type integer equals 1. Jadi di sini juga player anim.set set integer ya. Saya cek lagi di sini, set integer benar. .set integer yang dirubah adalah ini death type int. Jadi D-nya besar, T-nya besar. Death type int. Death type underscore int. Dan koma menjadi 1. Oke. Sekarang kalau kita coba play, lari, lompat, nabrak, tes. Oke, sekarang sudah ada animasi mati. Tapi sekarang kalau saya pencet spasi, dia masih bisa lompat. Oke, ini hal yang aneh ya. Jadi harusnya kalau mati ya jangan sampai bisa lompat. Ingat bahwa ada kondisi bahwa kita menentukan akan game over. Ya, game overnya jadi true. Jadi pada saat game overnya true, kita akan mati. Ya, tapi kita tidak membatasi lompat kapanpun ya. Yang penting kondisi lompat adalah dia spasi dipencet dan sedang nempel di lantai. Ya,
hal ini akan menyebabkan tadi ya. Jadi walaupun dia mati kan masih nyentuh lantai juga. Jadi masih bisa lompat. Nah, jadi kita simpel aja sebenarnya, tinggal tambahin satu kondisi lagi, yaitu sedang dalam kondisi game over-nya false. Jadi kita kasih not game over. Sesimpel itu. Jadi selama kondisinya sedang nggak game over, kita bisa lompat ya. Jadi ada 3 hal yang harus dipenuhi ya. Kalian ingat not itu pakai tanda seru ya. Jadi dari mata kuliah sebelum-sebelumnya juga seperti PBO maupun mata kuliah yang lain, dengan menggunakan not, maka kita akan membuatnya menjadi lawannya. Misalnya kalau game overnya false jadi true, kalau game overnya true jadi false. Oke, langsung aja kita coba play lagi. Sekarang kita coba lompat, nabrak, mati, pencet spasi, sekarang sudah nggak bisa lompat. Oke, jadi walaupun saya pencet spasi, sekarang sudah nggak bisa lompat. Nah, sekarang animasi kita sudah lumayan lengkap ya. Saya cek kembali dulu. Jadi kita sudah menambahkan not game over dan akan menyebabkan si playernya nggak bisa lompat ya dalam kondisi mati. Jadi kalian sudah mempelajari tentang animation controller, sudah mempelajari tentang animation states, layers, dan transition, juga sudah mempelajari tentang animation parameters, animation programming, dan juga sudah belajar tentang set trigger, set bool, dan set integer, dan juga sudah mempelajari tentang operator not. Oke, jadi demikian untuk materi 3.3, kita sudah menerapkan animasi untuk player karakter kita. Oke, sampai jumpa pada pertemuan 3.4. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.